Soal nomor 10, diberikan barisan Sn untuk setiap n sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya dengan definisi sebagai berikut. Sn sama dengan 2 untuk n sama dengan 0, Sn sama dengan 1 untuk n sama dengan 1, dan Sn sama dengan Sn-1 tambah Sn-2 untuk n lainnya. Bentuk ini bisa juga kita tulis sebagai S0 sama dengan 2, karena Sn untuk N0 2. Lalu S1 sama dengan 1, karena Sn untuk N sama dengan 1, 1. Selanjutnya Sn sama dengan Sn-1 ditambah Sn-2 untuk N lainnya. Berarti untuk N lebih dari sama dengan 2, selain 0 dan 1. Tetapi N-nya bilangan asli tentu. Oke, yang ditanya adalah dua digit terakhir dari 2022. Pangkat 2022 dikali S 2022 adalah. Untuk mencari dua digit terakhir dari sebuah bilangan, kita cukup membagi bilangan itu dengan 100, lalu sisa pembagiannya adalah dua digit terakhirnya. Berarti untuk mencari dua digit terakhir dari bentuk ini, kita akan cari sisa pembagiannya dengan 100, atau dengan kata lain, kita cari modulo 100-nya. Kita tuliskan 2022 pangkat 2022 dikali S 2022, dia akan kongruen dengan, kalau modulo 100, maka ini kita pecah jadi 2000 ditambah 22 pangkat 2022 dikali S 2022 modulo 100. Karena 2000 habis dibagi 100, maka sisa pembagiannya menjadi 22 pangkat 2022 dikali S 2022 modulo 100. Kita tahu bahwa 22 pangkat 2022 itu habis dibagi 4. Itu cukup jelas. Berarti ini akan habis dibagi 4. Ya, kita bisa tulis jelas bahwa 22 pangkat 2022 dikali S 2022 itu habis dibagi 4. Atau dengan kata lain, kongruen dengan 0 modulo 4. Dibagi 4 sisa 0. Lalu karena 100 itu adalah 4 kali 25, sedangkan kita sudah tahu sisa pembagian bentuk ini terhadap 4 itu adalah 0, maka kita juga perlu tahu sisa pembagiannya terhadap 25, sehingga nanti kita bisa simpulkan berapa sisa pembagiannya dengan 100. Untuk mencari sisa pembagiannya dengan 25, tentu itu bukan hal yang mudah, dikarenakan S 2022-nya kita tidak tahu berapa nilainya. Mungkin kita coba misalkan sebuah barisan baru, ya. Lalu dari barisan baru ini kita coba cari eh, sisa pembagian suku-sukunya terhadap 25. Lalu kita lihat apakah ada polanya. Kalau ada polanya, maka kita akan mudah mencari sisanya. Karena kita mencari sisa pembagian yang ini terhadap 25, maka bentuk ini kita buat menjadi sebagai TN. Ya, dengan ini, karena ini dengan ini sama, 2022, berarti itu menjadi N-nya. 22 pangkat N dikali Sn. Lalu kita akan coba cari pola rekursi dari barisan yang kita definisikan ini. Kalau kita ganti N-nya N-1 menjadi Tn-1 menjadi 22 pangkat, N-nya ganti N-1, N di sini juga ganti N-1. Kalau kedua ruas kita kali 22, kita dapat 22 Tn-1 sama dengan ini jadi 22 pangkat N dikali Sn-1. Lalu kalau kita ganti N-nya N-2, kita dapat Tn-2 sama dengan 22, kita ganti N-nya N-2, kali S, N-nya ganti N-2. Kalau kita kali kedua ruas dengan 22 pangkat 2, kita akan dapatkan 22 pangkat 2 dikali Tn-2 sama dengan 22 pangkat N kali Sn-2. Kalau kita jumlahkan 22 Tn-1 dengan 22 pangkat 2 Tn-2,
kita akan dapatkan 22 Tn min 1 ditambah 22 pangkat 2 Tn min 2 sama dengan yang ini tambah yang ini. Nah, karena sama-sama punya faktor 22 pangkat N, bisa kita keluarkan menjadi 22 pangkat N kali Sn min 1 tambah Sn min 2. Karena Sn min 1 tambah Sn min 2 tadi adalah Sn untuk N lebih dari sama dengan 2. Ya. Lalu Sn kali 22 pangkat N tadi adalah Tn. Maka kita dapatkan ruas kanannya sebagai Tn sama dengan ruas kirinya ini 22 Tn min 1 ditambah 22 pangkat 2 kali Tn min 2. Karena kita mau mencari sisa pembagian T 2022 terhadap 25, ada baiknya kita buat ini menjadi dalam modulo 25. Sehingga Tn akan kongruen dengan 22 dibagi 25, sisanya minus 3. Minus 3 dikali Tn min 1, ditambah, begitu juga 22 yang ini, sisanya minus 3, tetapi ada pangkat 2, Tn min 2 modulo 25. Kalau kita sederhanakan, ini minus 3 Tn min 1, tambah 3, min 3 pangkat 2 itu 9, kali Tn min 2, modulo 25. Kita coba cari eh, kasus kecil ya, mulai dari N0 sampai N berapa, lalu kita lihat ada nggak pola atau keterulangan. Ya. Untuk T0 dan T1 kita tidak boleh menggunakan rumus rekursi. Ya. Karena ini untuk N lebih dari sama dengan 2. Berarti kita cari dulu untuk T0 dan T1. Jadi T0 itu menurut definisinya tadi 22 pangkat 0 kali S0. Ya, karena S0-nya tadi 2, dikali 22 pangkat 0 itu 1, berarti ini 2. Lalu T1 berarti 22 pangkat 1 kali S1. S1-nya 1 kali 22, ini 22. Yang mana ini akan kongruen dengan 2 modulo 25. Ya, dibagi 25 sisa 2. Ini juga 22 modulo 25. Atau boleh juga ditulis 22 bagi 25 bisa juga ditulis sebagai minus 3 modulo 25 ya. Kita kurangi saja 22 kurang 25. Oke, sekarang untuk T2, T3 dan seterusnya kita masukkan ke sini. Untuk T2 berarti menjadi kita ganti N-nya 2. Minus 3 T2 kurang 1 T1 tambah 9 T0 modulo 25. T1 itu tadi minus 3. Dikali minus 3 berarti 9. Ya. 9 ditambah T0 itu 2. 9 kali 2 berarti 18. Modulo 25. 9 tambah 18, 27. Dibagi 25 sisa 2. Berarti 2 modulo 25 untuk T2-nya. Bagaimana untuk T3? Di T3 mengikuti rumus ini lagi menjadi minus 3 T2 ditambah 9 T1 modulo 25. Ya, kita ganti N-nya 3 ke sini. Oke, kita dapatkan T2 tadi modulo 25 2 dikali min 3 berarti min 6. T1 modulo 25 tadi min 3 kali 9 min 27. Min 6 kurang 27 min 33. Modulo 25 sama saja dengan min 33 tambah 50, 17. Modulo 25. Oke, kita belum dapat pola, kita lanjut. T4. Berarti masukkan N-nya 4 ya. Kita dapat minus 3 T3 tambah 9 T2 modulo 25. T3 tadi modulo 25 17 kali min 3 min 51. T2 modulo 25 2 kali 9 positif 18. Ya, untuk mencari modulo 25 kita tambah kelipatan 25 ya. 50. Min 51 tambah 50 min 1 tambah 18 17. Iya, itu. Oke, kita belum dapat ya. Kita usahakan dapat setidaknya 2 pola berurutan terulang karena Tn di sini bergantung kepada 2 suku sebelumnya. Ya.
Jadi kalau dia bergantung kepada dua suku sebelumnya, kita coba cari sampai dapat dua suku berurutan yang polanya sama dengan dua suku berurutan yang lain. Di sini kita belum dapat, kita cari T5. Ganti N-nya 5, minus 3 T4 ditambah 9 T3 modulo 25. Ini kongruen dengan T4 tadi 17 ya, modulo 25 kali minus 3 min 51. T3 17 juga kali 9 153 ya, modulo 25. Kalau ini tambah 102 modulo 25 berarti 2 modulo 25. Oke, kalau kita lihat ini sih berulang dengan ini, tetapi ini dengan sesudahnya minus 3. Sedangkan T2 dengan sesudahnya 17, enggak sama. Ya. Kita harus cari setidaknya dua yang sama ya. Ini 2, oke, kita coba cari lagi T6. Ganti N-nya 6 berarti minus 3 T5 tambah 9 T4 modulo 25. T5 2 mod 25 kali min 3 minus 6. T4 17 mod 25 kali 9 153. Berarti ini 153 kurang 6 147. Kurangi 125 dapatnya 22 atau minus 3 modulo 25. Ya, kita lihat ternyata sudah dapat dua suku berurutan yang modnya sama, yaitu T0 T1 dengan T5 T6. Gitu. Ya, T0 tadi 2 mod 25, T5 2 mod 25, T1 min 3 mod 25, T6 min 3 mod 25. Karena Tn tadi dipengaruhi oleh dua suku sebelumnya, maka untuk suku-suku berikutnya akan berulang seperti ini. Artinya kita akan dapatkan T7 ya, itu mengikuti rumus ini kan berarti minus 3 T6 tambah 9 minus 3 T6 tambah 9 T5 mod 25. Tapi karena T6 sama dengan T1 dan T5 sama dengan T0, dia balik seperti ini kan. Seperti halnya si T2 minus 3 T1 tambah 9 T0. Berarti si T7 akan sama dengan T2 mod 25. Itu. Ya. Berarti untuk seterusnya akan sama lagi. Sehingga bisa kita simpulkan kalau kita perhatikan T0 dengan T5 indeksnya berbeda 5. T1 dengan T6 juga berbeda 5. T2 dengan T7 berbeda 5. Artinya untuk perbedaan 5 sisa pembagiannya dengan 25 akan sama. Sehingga bisa kita simpulkan T5 kali suatu bilangan bulat, katakanlah K, ditambah M, itu akan kongruen dengan TM mod 25. Gitu. Karena kita mau cari T 2022 kalau dibagi 25, ya, yang ini kan sama saja dengan T 2022. Berarti kita ganti K-nya 404 ya. Berarti T 2022 itu kongruen dengan T 5 kali 404 itu 2020 berarti tambah 2. Berarti ini kan 5K-nya, berarti M-nya 2. T2 mod 25. Tadi T2 mod 25 adalah 2. Ya, berarti ini akan kongruen dengan T 2022-nya akan kongruen dengan 2 mod 25. Artinya T 2022 dibagi 25 sisa 2. Nah, sekarang kita sudah punya 2, yaitu T 2022 dibagi 4 sisa 0 dan T 2022 dibagi 25 sisa 2. Sehingga kita bisa tuliskan T 2022 itu sama dengan 4A, dengan A bilangan asli atau bilangan bulat. Ya, karena dibagi 4 sisa 0. Selanjutnya T 2022 itu juga 25B tambah 2 karena dibagi 25 sisa 2.
Kita bisa tuliskan 25B tambah 2. Dengan B juga suatu bilangan bulat. Padahal kita mau cari apa? T 2022 modulo 100 ya. Karena 2 digit terakhir itu kan harus modulo 100. Nah, kita coba cari dia T 2022-nya menjadi 100 kali sesuatu tambah sesuatu yang lain. Nah, untuk mengakalinya mungkin kita coba kalikan ini ya. Ini kalau kita kali 26, ini kita ini kali 25 jadi 100, ini 26. Tapi 26 bukan kelipatan 100 ya. Kalau dikali 25, 650 tidak kelipatan 100. Berarti coba kita kali yang lebih tinggi lagi, 26 berarti 52 ya. Kalau ini kali 52, ini 51 kali 4 enggak kelipatan 100. Ya. Kita usahakan ini kelipatan 100, tapi ini selisih 1. Ya. Selisih 1. Kalau 75 di sini cocok ya. Ini 76. Coba. Ini 76. Ini kita kali 75. Maka kita dapatkan yang bawah dulu ya. 76 T 2022 sama dengan 25B kali 76. 76 itu kan 4 kali 19. 4 kali 25 100. Kali 19 1900. B ditambah 2 kali 76 152. Sedangkan yang atas 75 kali T 2022 4 kali 75 kan 300 ya, 300A. Jadi kalau ini kita kurangkan, yang ruas kiri kan jadi T 2022 gitu. Sedangkan yang ruas kanan kita bisa tulis apa? Ini kan 152 kan 100 tambah 52. Ya, berarti kan bisa ditulis jadi keluarkan 100, berarti ini 19B tambah 1, lalu ini kurang 3A. Ini kan 1900B tambah 100, tapi nanti di sini tambah 52. Ya, tambah 52. Lalu kurang 300A. Artinya T 2022 dibagi 100 sisa 52. Ya. Sehingga karena T 2022 itu 52 mod 100, maka dua digit terakhirnya adalah 52. Sehingga kita bisa jawab jawabannya yang B.